Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas topik tentang sifat koligatif larutan atau SKL. Nah, yang lebih tepatnya kita akan membahas mengenai kenaikan titik didih atau delta TB. Baik, langsung saja kita akan bahas soalnya. Yang pertama, soal SPMB 2002. Suatu zat organik sebanyak 0,645 gram yang dilarutkan dalam 50 gram CCl4 memberikan kenaikan titik didih sebesar 0,645 derajat Celcius. Jika Kb pelarut 5 derajat Celcius per molalitas, maka massa molekul relatif zat tersebut adalah. Nah, untuk nomor 1, solusinya adalah, kita buat dulu yang diketahuinya ya. Suatu zat organik sebanyak 0,645 gram. Berarti di sini dia menyatakan gram. Gram itu menandakan punya massa. Massa siapa? Zat organik yang dilarutkan dalam 50 gram CCl4. Berarti ini juga adalah massa dari CCl4. Sekarang kita tentukan mana zat terlarut dan mana si pelarut. Katanya zat organik dilarutkan dalam CCl4, berarti zat organiknya ini sebagai zat terlarut, sedangkan CCl4-nya adalah sebagai pelarut karena dilarutkan. Memberikan kenaikan titik didih, berarti kenaikan titik didih itu apa? Delta TB-nya. Delta TB-nya sebesar 0,645. Jika Kb-nya, berarti ini Kb-nya 5, maka massa molekul relatif zat tersebut adalah, maka yang ditanya adalah MR-nya. Baik, berarti ini tentang titik didih kan. Rumus titik didih itu kan delta TB sama dengan Kb dikali M dikali I, kan seperti itu. Nah, delta TB ini kan udah diketahui nih tadi delta TB-nya, Kb-nya sudah diketahui 5, kemudian molal. Berarti dari sini molal kita jabarin dulu ya. Berarti Kb dikali rumus mencari molalitas itu adalah gram terlarut per mR terlarut dikali 1000 per P. P ini adalah massa pelarut dalam gram dikali I. Langsung saja, delta TB kenaikan titik didih itu adalah 0,645 sama dengan Kb-nya 5 dikali gram terlarut. Ini tadi sebagai gram terlarut kan, 0,645 per MR yang ditanya. Berarti dibagi MR dikali 1000 per P ini massa pelarut. Tadi siapa pelarutnya? CCl4. Sebesar berapa? 50. Nah, baik, dari sini bisa kita mati ya. Ini 0,645 sama 0,645 habis. Tewas. 50 bagi 5 habis ya. Berarti sini 10 kan? Berarti 10. 1000 bagi 10 habis. Sisa 100. Berarti MR-nya kemarin kan? Berarti MR sama dengan 100. Maka jawabannya yang A. Mudah ya. Berikutnya nomor 2, soal SNMPTN 2010 wilayah 2, kode soalnya 528. Pada tekanan 1 atmosfer, larutan sukrosa C12H22O11 dalam air memiliki titik didih 101 derajat Celcius. Jika Kb air 0,5, maka konsentrasi larutan tersebut berarti tidak adalah konsentrasinya. Nah, konsentrasinya kita lihat dalam bentuk molar, berarti M kecil gitu ya. Nah, kita buat dulu lah solusinya. Berarti dari sini kita tuliskan dulu solusinya. Nah, kita buat dulu yang diketahuinya. Ini memiliki titik didih. Jadi ini adalah titik didih dari siapa? Larutan sukrosa. Berarti kalau titik didih larutan itu simbolnya adalah TB, atau boleh buatnya TB aksen gitu ya, atau TB larutan, tergantung di sekolahnya masing-masing gurunya ngajarnya seperti apa gitu kan.
Nah, kemudian Kb-nya, berarti sini Kb-nya adalah 0,5. Yang ditanya adalah molarnya atau M kecil ya. Berarti yang ditanya adalah M kecil. Nah, jadi kalau ada Kb-Kb, ini adalah ketetapan kenaikan titik ID. Berarti kalau ada Kb-Kb, pasti tinggal pakai rumus delta Tb sama dengan Kb dikali molar dikali I. Nah, ini tadi I-nya 1 ya. Oke, lupa tadi 1. Kenapa dia 1? Karena zat organiknya adalah non-elektrolit, jadi I-nya 1. Oke, ini delta Tb-nya belum ada. Nah, apa rumus delta Tb? Kalau diketahui Tb, jadi rumus delta Tb itu adalah Tb titik didih dari larutan dikurang titik didih dari si pelarut murni, sama dengan Kb dikali M dikali I. Titik didih dari larutannya 101 dikurang titik didih pelarut. Siapa pelarutnya di sini? Kata dilarutkan dalam air, berarti pelarutnya adalah air. Air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat Celcius. Berarti Tb0 ini adalah 100 sama dengan 5 Kb-nya 0,5 ya, 0,5. M-nya yang ditanya, I-nya 1. Karena sukrosa ini adalah larutan non-elektrolit, sehingga I-nya 1. 101 kurang 100, berarti 1 kali, kemarin jadi bagi kan? Berarti bagi 0,5 sama dengan M. Karena 0,5 kali 1, 0,5. Kali kemarin jadi bagi kan? 1 dibagi 0,5 berapa? 2. Berarti 2 sama dengan M. Maka M-nya adalah 2. Jawabannya adalah yang D. 3. SNMPTN 2012 kode 334. Pada 1 ATM, larutan 13,35 gram aluminium klorida MR-nya 133,5 dalam 260 gram air, Kb-nya 0,52 akan mendidih pada, kita tuliskan dulu solusinya adalah, kita cek dulu ya yang diketahuinya. Larutan 13,35 gram aluminium klorida. Berarti kalau ada gram massa siapa? Aluminium klorida. Apa rumus aluminium klorida? AlCl3. Berarti ini massa AlCl3 dalam 260 gram air. Air ini sebagai pelarut, berarti ini adalah massa dari si pelarut kan itu. Berarti gram dari si AlCl3 13,35 gram. Kemudian gram dari si air sebagai pelarutnya 260 gram. Kb-nya diketahui 0,52 akan mendidih. Berarti ini ditanya adalah titik didih siapa? Titik didih larutan. Karena AlCl3 dilarutkan dalam air. Berarti yang ditanya adalah Tb-nya, titik didih larutannya. Baik. Kalau ditanya adalah titik didih larutan, berarti Tb itu rumusnya adalah Tb derajat ditambah delta Tb. Tb derajat atau Tb0 ini adalah titik didih dari si pelarut. Siapa pelarutnya? Air. Air itu mendidih pada suhu berapa? 100. Berarti sini 100 ditambah delta Tb. Berarti kita cari dulu delta Tb-nya. Nah, rumus mencari delta Tb ini sama dengan Kb dikali M dikali I. M-nya kita jabarin lagi kan? Kb dikali gram terlarut per ml terlarut dikali 1000 per P dalam gram dikali I. Nah, Kb-nya di sini adalah 0,52, gram terlarutnya 13,35 dibagi MR-nya 133,5 dikali 1000 per massa pelarutnya berapa? 260 dikali. Oke. Zat terlarutnya adalah AlCl3. AlCl3 ini adalah elektrolit kuat ya. Berarti kalau gitu kita ionisasikan. Gini dia. Kalau AlCl3 I-nya itu sama dengan N. Ini kan kalau ionisasi Al3 positif tambah
3 Cl negatif gitu ya. 3-nya kasih kemari, 3 pos, Al baiknya 1 kasih kemari jadi min, kan gitu. Ini Al 1 berarti 1, ini Cl 3 berarti sin 3. Atau tanpa kita ionisasi gini aja. Al 1, Cl 3 berarti jumlahnya berapa? 4. Berarti kali 4. Atau jumlah ionnya 1 sama 3. 4. Seperti itu. Nah, berarti dari sini kita tinggal tewaskan ya. Ini kan 1335 per 1335. Ini kan 2 di belakang koma, 1 di belakang koma ya. Berarti habis kan? Berarti habis. Di sini tadi 2 di belakang koma, ini 1. Berarti habis, sisa 1 di belakang koma sini. Berarti jadi 0,1. Nah, sekarang ini. Oke, gini dia. Ini habis dulu nolnya, biasanya habis. Ini habis. Nah, ini kan bisa nih, ini 52, ini 26. 26 kali berapa supaya 52 kali 2 kan? Ini 26 kali 2, 52. Berarti 2. Karena di sini 2 angka di belakang koma, berarti jadi gini ngerjainnya. 0,02. Seperti itu. Nah, ini dulu. 0,02 dikali 100 habis. Ya kan? Habis nih. Berarti jadi berapa? Jadi 2. 2 kali 0,1, 0,2. 0,2 kali 4 berarti 0,8. Berarti ini 0,8. Nah, tinggal masukin. Berarti delta TB-nya 0,8. Maka TB-nya 100,8. Jawabannya yang D. Mudah ya. Berikutnya nomor 4. Soal SBMPTN 2013 Kudi 332. Sejumlah 18 gram zat non-elektrolit X yang tidak menguap dilarutkan dalam 100 gram air. Berarti ini adalah massa terlarut. Dilarutkan dalam 100 gram. Berarti ini massa dari pelarut air gitu ya. Memiliki titik didih yang sama. Oke, di sini ada kata kuncinya. Memiliki titik didih yang sama dengan larutan K2 CO3 0,3 M. Berarti ini adalah molalnya. Molal dari K2CO3. Massa molekul relatif zat X adalah, berarti yang ditanya adalah MR dari si X. Solusinya langsung aja kita buat. Tadi yang diketahuinya itu adalah massa dari larutan non-elektrolit sebesar 18 gram. Kemudian massa dari si air 100 gram memiliki titik didih yang sama. Berarti titik didih larutan non-elektrolit sama dengan titik didih dari K2CO3. Kemudian molal dari si K2CO3 ini adalah 0,3 M. Yang ditanya adalah MR dari si zat X-nya atau larutan non-elektrolit. Nah, kan ini titik didihnya. Titik didih larutan kan? Berarti gini dulu. Berarti kalau titik didih larutan, berarti gini. Titik didih dari si X ini sama dengan titik didih dari si K2CO3. Oke. Nah, titik didih itu kan tadi rumusnya TB. Kan rumusnya TB derajat ditambah delta TB. Nah, ini kan sama-sama dilarutkan dalam air. Berarti TB derajatnya sama-sama 100. Berarti delta TB. Berarti kalau titik didih X sama dengan titik didih K2CO3 artinya delta TB-nya sama. Kenapa sama? Karena dilarutkan dalam air. Tapi kalau tadi dia tidak dilarutkan dalam air, belum tentu delta TB-nya sama. Karena ininya pasti berbeda kan? Nah, berarti TBX sama dengan TB dari K2CO3. Berarti ini samalah halnya dengan delta TBX sama dengan delta TB dari K2CO3 karena sama-sama dilarutkan dalam air, kan seperti itu. Nah, rumus mencari delta TB itu kan KB dikali M dikali I. KB dikali M dikali I. Oke, dari sini ketetapannya habis, mati. KB-nya berarti mati, habis. Molal dari si X belum diketahui. Yang diketahui pakai massa-massa punya si X. Berarti kita jabarin. Pakai rumus apa? Gram gitu kan. Per MR
dikali 1000 per P dikali I sama dengan molal dari K2CO3 udah diketahui. Berarti kita buat aja di sini molal dikali I. Oke, langsung kita masukin. Gram terlarutnya berapa? 18 per mR dikali 1000 per massa pelarutnya 100 dikali non elektrolit berapa I-nya? 1 sama dengan molalnya ini adalah 0,3. I-nya berapa? Jumlah ion. Jumlah ion K-nya 2, CO3-nya 1. Berarti jumlahnya berapa? 3. Berarti dikali 3. Nah, seperti ini. Berarti ini habis 100. Ini habis ya? Berarti jadi 10 kan? Berarti 18 kali 10, 180. Kita buat di sini dulu atau gini, 18 kali 10 per mR sama dengan ya kan 0,3 kali 3 itu 0,9 kan, jadi 0,9. Nah ini berarti gini, ini kita silangkan kemari kan, berarti jadi gini 18 kali 10 per 0,9. 0,9 itu kan 9 kali 10 min 1 sama dengan mR. Oke, 18 dibagi 9 habis 2 kan? Berarti 2 minus naik ke atas jadi positif. 2 kali 10, 20. 20 kali 10 berarti jadi 200 lah mR-nya. Sehingga jawabannya yang D. Nomor 5, soal SBMPTN 2013 kode soal 130 masih tetap di channel Solusi Saintek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila bermanfaat boleh di-share ke temannya yang lain ya. Oke, kita lanjut ya. Sebanyak 14,2 gram Na2SO4 mR-nya 142 dilarutkan dalam 500 ml air. Nah, yang dilarutkan siapa? Na2SO4. Berarti Na2SO4 sebagai apa? Zat terlarutnya kan gitu. Nah, 14,2 gram. Berarti kalau ada gram-gram itu massa. Dilarutkan dalam 500 mili. Berarti mili ini menyatakan volume. Volume siapa? Volume air. Ru air itu 1 gram per mili. Memiliki titik didih 100,3 derajat Celcius. Ini titik didih siapa? Titik didih larutan. Apa tadi titik didih larutan? TB atau TB aksen kan gitu. Bila 20 gram zat organik non-elektrolit, berarti ini adalah massa dari si non-elektrolit. Digunakan untuk menggantikan Na2SO4. Nah, ini berarti menggantikan ya. Tadi awalnya Na2SO4, sekarang diganti nih. Jadi zat non-elektrolit, tapi massa yang digunakan 20 gram. Titik didih larutannya menjadi, oke, ini titik didih larutan dari siapa? Dari non-elektrolit. 100,1. Massa molekul relatif zat organik tersebut adalah, nah berarti di sini solusinya adalah seperti ini. Solusinya, oke. Diketahui massa tadi ya, massa terlarut berarti Na2SO4 ini sebesar 14,2 gram. Kemudian volume airnya, berarti volume airnya adalah 500 mili. Ru-nya adalah 1 gram per mililiter. Titik didih larutannya, apa tadi titik larutan? TB ya kan? TB-nya 100,3. Kemudian massa dari si non-elektrolit ini adalah 20 gram. Titik didihnya, titik didih dari non-elektrolit 100,1. Yang ditanya adalah berapa sih mR dari zat non-elektrolitnya? Oke, kan diganti, berarti dalam wadah yang sama ya, cuman posisinya diganti. Berarti boleh ini aja deh, berarti ini boleh kita ngerjainnya pakai perbandingan. Atau mau dicari satu-satu dulu, yang ini dulu dicari, baru habis itu cari KB-nya udah ketemu, masukkan kemari boleh. Atau pastikan ini memiliki KB yang sama kan, KB yang sama. Berarti kalau gitu kita bandingin aja lah ya, biar nanti KB-nya kita coretkan. Berarti gini dia, delta TB dari si Na2SO4
dibagi dengan delta TB dari si larutan non-elektrolit. Delta TB itu rumusnya apa tadi? KB dikali M dikali I, kan gitu. KB dikali M. M itu karena kebetulan ini yang diketahui pakai gram-gram, langsung kita jabarin aja ya. Gram per mr dikali 1000 per P dalam gram dikali I per. Oke, berarti sini juga KB, karena yang diketahui juga ini gram-gram, berarti kita jabarin aja juga gram per mr dikali 1000 per P dalam gram dikali I. Oke, delta TB, berarti dari sini masing-masing kita cari dulu delta TB dari Na2SO4. Nah, kalau dikasih tahu TB-nya 100,3, berarti delta TB-nya berapa? 0,3. Tahu dari mana? 100,3 dikurang 100, gitu tadi kan? 0,3. Nanti coba lihat di soal yang sebelumnya ya. Nah, berarti kalau ini delta TB-nya berapa? Delta TB-nya jadi 0,1. Berarti sini jadi 0,3 dibagi 0,1 sama dengan KB-nya sama nih, mati tewas. Ini gramnya berapa? 14,2 per MR-nya berapa? 142. Berarti 142 dikali 1000 per massa pelarut. Nah, apa rumus mencari massa kalau diketahui volume sama Rho? Nah, dari sini sebenarnya massa itu rumusnya adalah Rho dikali V. Berarti sini 1 gram per mili dikali 500 mili. Habis deh ini. Jadi berapa? 500 gram. Nah, gitu deh. Jadi ini 500 dikali I-nya. Berapa I-nya? Na-nya 2, SO4-nya 1. Atau boleh diionisasi ya. Berarti 3 dikali per gram dari sini berapa? 20 per mr dikali 1000 per massa pelarut. Kan tadi dia bilang gini, bila 20 gram zat organik non-elektrolit digunakan untuk menggantikan Na2SO4. Nah, berarti hanya menggantikan. Berarti dilarutkan tetap yang sama, yaitu 500 mili. Berarti di sini kita ubah ya, kita buat ya jadi 500. Non-elektrolit I-nya 1. Oke. Yang bisa kita matikan, dari sini dulu. 1000 bagi 500 habis, berarti 2. Kan? 1000 bagi 500 habis, berarti sini 2. 14,2 bagi 142 kan sama ini, ya kan? Atau ini 142 kali 10 minus 1, berarti ini habis ya? Berarti ini jadi 0,1. Oke, berarti dari sini gini dulu deh. 0,3 bagi 0,1 habis 3 kan? Atau 3 per 1. Berarti gini ya. 3 per 1 sama dengan 2 bagi 2 habis deh ini. Udah kita habisin aja. 0,1 dikali 3 per 20 per mr. Kan gitu ya. Oke. Ini berarti habis kan? 3 sama 3 habis nih, habis. Berarti tinggal kali silang aja. Berarti jadi gini kan. Ini berarti jadi gini, 20 per mr. Nah, gini. Nah, ini kemari, berarti ini kemari sama dengan 0,1. Oke, bisa ya. Berarti mr sama dengan ini kemari 20 per 0,1. Berapa lah ini? 200. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, nomor 6, soal SBMPTN 2013 dengan kode soal 437. Larutan 5 gram urea, MR-nya 60, berarti ini menyatakan massa dari si urea dalam 100 mili air, berarti ini volume air. Nah, ini berarti gram terlarut ya, karena dalam 100 mili air. Mempunyai titik didih yang sama. Oke, berarti larutan urea memiliki titik didih yang sama dengan siapa? Dengan larutan 8 gram, berarti ini massa zat non-elektrolit dalam 200 mili air. Yang ditanya massa molekul relatif zat X adalah. Baik, solusinya
Berarti di sini 5 gram. Ini menyatakan massa dari si urea sebagai zat terlarut 5 gram. MR-nya berapa? 60. Volumenya berapa? 100 mili, ya kan? Titik didihnya sama dengan larutan non-elektrolit sebanyak 8 gram. Itu ya. Oke, dilarutkan volumenya 200 mili. Yang ditanya adalah MR-nya. Oke, tadi kan titik didih dari si urea ini sama dengan titik didih dari larutan non-elektrolit, kan gitu ya. Nah, tadi kalau titik didihnya sama-sama dilarutkan dalam air, berarti memiliki delta TB yang sama, gitu kan. Berarti delta TB urea sama dengan delta TB dari larutan non-elektrolit. Nah, rumus delta TB itu apa? Berarti rumus delta TB adalah KB dikali M dikali I sama dengan KB dikali M dikali I. Habis KB-nya. Nah, sisa molalnya, molal yang urea kita jabarin ya. Gram per MR dikali 1000 per P dalam gram dikali I sama dengan, berarti gram per MR dikali 1000 per P dalam gram dikali I. Nah, tadi punya urea, berarti ini punya urea. Berapa gram urea? 5. Berarti sini 5 per 60 dikali 1000 per massa pelarutnya. 100 ya. 100. Tapi mili, ini ingat 100. Gram rho kali V. Rho air dianggap 1. Berarti jadi tinggal tulis aja 500. 100 maksudnya. Berarti urea non-elektrolit ini 1. Gram dari non-elektrolit itu 8 per MR yang ditanya kali 1000 per 200. Non-elektrolit ini 1. Oke, dari sini kita matikan ya, yang bisa mati. Ini 100 sama ini habis ya, sisa 10. 10 nolnya habis. Oke. Ini 1000 bagi 200 yang berapa? 5 kan? Berarti ini 5. Nah, ini 5 sama 5 habis nih. 5. Berarti MR-nya tinggal ke sini kan? Berarti MR sama dengan 6 kali 8. Berapa 6 kali 8? 48. Sehingga jawabannya adalah yang C. 7. Soal UMB, ujian masuk bersama 2010, kode soal 450. Untuk menaikkan titik didih 250 mili air, berarti ini adalah volume dari air, menjadi 100,1 derajat Celcius, berarti ini titik didih dari si larutan, kan itu ya. Pada tekanan 1 atm, KB-nya 0,5. Maka massa gula yang harus dilarutkan adalah, berarti ini adalah massa gula atau massa dari sukrosa. Solusinya adalah, untuk soal nomor 7, volume diketahuinya, volume dari si air ini 250 mili. Nah, ini sama halnya dengan massanya 250 ya. Karena tadi mencari massa rho dikali volume. Rho air tadi 1 ya kan, di soal sebelumnya. Titik didih larutan TB 100,1. Kemudian KB-nya di situ diketahui 0,5, MR-nya adalah sebesar 342. Oke, langsung aja. Kalau diketahui KB atau TB, berarti kan rumusnya gini. Delta TB sama dengan KB dikali M. M itu tadi kita jabari gram per MR dikali 1000 per P dalam gram dikali I. Delta TB itu kan rumusnya adalah TB dikurang TB derajat atau TB 0 gitu ya. Berarti sama dengan KB dikali gram per MR dikali 1000 per P dikali I. Oke, langsung aja kita masukin ya. Berarti TB-nya ini 100,1 dikurang titik didih dari si pelarut. Siapa pelarutnya? Air. Berapa titik didih air? 100. Sama dengan KB-nya 0,5
gramnya itu yang ditanya ternyata per mR-nya 342 dikali 1000 per massa pelarutnya 250 kan, dikali I-nya 1 karena gula sukrosa kan, I-nya 1 non elektrolit. Nah dari sini dulu 1000 bagi 250 itu berapa? 4 ya kan. Oke, nah sabar, 100,1 dikurang 100 berarti 0,1 ya kan. Berarti gini, 0,1 sama dengan 0,5 kali 4 atau setengah kali 4, 2 ya kan. Berarti 2 dikali gram per 342 kan gitu. Nah ini 342 dibagi 2 berapa? 171. Berarti ini habis 171 dikali 0,1 berarti jadi berapa? 17,1. berarti gram dari sukrosa 17,1. Sehingga jawabannya adalah yang A, 17 gram pembulatannya ya. Oke, next berikutnya soal nomor 8, soal SBMPTN 2014, kode soal 523. Urea 0,1 mol zat non elektrolit. Jadi urea itu zat non elektrolit, ini dikasih tahu molnya 0,1 dan 0,1 mol berarti ini mol dari garam LX dengan derajat ionisasi 0,5. Nah, berarti ini adalah derajat ionisasi alfa. Alfa dari siapa? Garam, karena ini kan dengan derajat ionisasi. Masing-masing berarti urea sama garam LX dilarutkan dalam 1 liter air. Rho air 1 gram per mili. Jika kenaikan titik didih urea adalah, berarti kenaikan titik didih ini adalah delta TB, T derajat Celcius, maka kenaikan titik didih larutan garam LX adalah solusinya, kita buat dulu diketahuinya ya. Berarti diketahui mol dari si urea ini sebesar 0,1 mol. Kemudian mol dari si LX 0,1 mol juga. Alfa dari garam LX 0,5 dilarutkan. Berarti volumenya 1 liter. 1 liter ini berapa mili? 1000 mili. Rho-nya adalah 1 gram per mililiter. Kemudian kenaikan titik didih larutan urea, kenaikan titik didih delta TB dari urea T derajat Celcius. Yang ditanya adalah delta TB dari si garam LX. Nah, berarti ini ngerjainnya gimana? Ya udah, ini ngerjainnya tinggal kita bandingin aja antara siapa? Antara si urea, berarti delta TB urea dibagi dengan delta TB dari LX. Perbandingan aja. Apa rumus delta TB? KB dikali molalitas itu kan tadi gram per mR kali 1000 per P dalam gram kan, kali I dikali gram per mR 1000 per P dikali I. Oke, KB-nya mati kan, sama. Delta TB urea, berapa delta TB urea? T derajat Celcius per delta TB dari LX sama dengan gram per mR. Ini kan yang dikasih tahu cuman ada mol, nggak ada gramnya. Ini gram per mR ini kan rumus mol. Berapa mol urea? 0,1. Berarti 0,1 dikali 1000 per massa pelarut. Oke, ingat tadi rumus mencari massa. Nah, ini tinggal 1000 dikali 1 gram per mili. Habis kan? Milinya berarti jadi 1000. Berarti sini jadi 1000. I dari non elektrolit 1 per gram per mR berarti 0,1 dikali ini 1000 per massa pelarutnya juga sama 1000. Nah, ini I-nya garam LX. Nah, itu ada I-nya. Apa rumus mencari I? I itu bukan sama dengan jumlah ion
kayak yang topik-topik sebelumnya. Kenapa nggak pakai sama dengan jumlah ion? Karena ada diketahui alfa. Berarti kalau ada diketahui alfa, rumus I-nya adalah pakai 1 tambah N kurang 1 kali alfa. N ini adalah jumlah ion. Tapi kalau nggak dikasih tahu alfanya atau senyawanya mengalami ionisasi sempurna, maka I langsung aja sama dengan N atau jumlah ionnya. Seperti itu ya. Berarti di sini kita buat dulu. 1 tambah N-nya itu jumlah ion. Jadi kalau LX ionisasi, L pos, X min. Berarti ada 2 ya. L-nya 1, X-nya 1. Berarti 2. 2 kurang 1 kali alfanya 0,5. 2 kurang 1, 1. 1 kali 0,5, 0,5. Tambah 1 berarti 1,5. Oke, berarti di sini 1,5. 1000 bagi 1000, 1. 1000 bagi 1000, 1. 0,1 bagi 0,1, 1. Berarti 1,5 dikali kemarin kan? Berarti delta TB dari LX adalah 1,5 T derajat Celcius. Sehingga jawabannya adalah yang A. Baik, demikian video kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channel Solusi Sainteknya. Apabila bermanfaat video ini, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Bye-bye.